Kisah Sayyidina Ali didebat oleh kaum pemikir. Suatu hari di Kufah, datanglah sekelompok kaum pemikir dan filsuf dari berbagai negeri. Mereka dikenal sebagai ahli logika, para penyelidik kebenaran yang banyak bermain dengan akal dan teori. Mereka mendengar bahwa di Madinah ada seorang lelaki yang ilmunya bukan hanya dalam, tetapi juga tajam seperti pedangnya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, sekaligus menantunya. Mereka berkata, jika benar Ali itu pemilik hikmah, mari kita uji dia. Mari kita bawa pertanyaan-pertanyaan yang tak mudah dijawab oleh orang biasa. Maka berkumpullah mereka di masjid, dan Ali pun hadir, mengenakan sorban hijau, dan duduk dengan tenang, memegang tongkat. Wajahnya teduh, matanya tajam, namun tutur katanya lembut. Lalu seorang dari mereka berdiri, dan mulai bertanya. 1. Pertanyaan tentang Tuhan. Pemikir, wahai Ali, apakah Tuhanmu bisa dilihat? Ali menjawab, celaka engkau. Mata biasa tidak bisa melihatnya, tapi hati yang penuh iman dapat menyaksikannya dengan yakin. Ia tak dapat dijangkau oleh panca indera, tak dapat diukur oleh akal yang sempit, namun kehadirannya lebih nyata dari segala yang tampak. 2. Pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Pemikir lain, jika Tuhan Maha Adil, mengapa ada orang miskin dan orang kaya? Bukankah itu ketimpangan? Ali menjawab, kekayaan bukan tanda cintanya, dan kemiskinan bukan bukti murkanya. Dunia ini ladang ujian. Allah memberi sebagian orang harta untuk melihat bagaimana ia bersyukur, dan memberi sebagian lain kekurangan untuk melihat bagaimana ia bersabar. Keadilan bukan pada hasil, tetapi pada hikmah di balik pemberian. 3. Pertanyaan tentang qada dan qadar. Pemikir, jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, lalu apa gunanya manusia berusaha? Ali menjawab sambil mengangkat tongkatnya. Lihat tongkat ini, aku bisa mengangkatnya atau membiarkannya di tanah, itu pilihanku. Namun, Tuhan sudah tahu mana yang akan kupilih. Tanpa memaksaku, ilmunya tidak menghilangkan kehendak bebasku, maka berusahalah, karena engkau tetap bertanggung jawab atas pilihanmu. 4. Pertanyaan tentang akal dan wahyu. Pemikir, mana yang lebih tinggi, akal atau wahyu? Ali menjawab, akal adalah lentera, tapi wahyu adalah cahaya dari langit. Tanpa wahyu, akal bisa tersesat dalam kebingungan. Maka yang terbaik adalah ketika akal tunduk dan berjalan bersama wahyu, bukan menentangnya. 5. Pertanyaan tentang kebaikan dan keburukan. Pemikir, siapa yang menciptakan keburukan jika bukan Tuhan? Ali tersenyum. Tuhan menciptakan pilihan, tapi manusialah yang menciptakan keburukan lewat pilihannya. Api bisa menghangatkan, bisa pula membakar. Air bisa memberi hidup, bisa pula menenggelamkan. Kebaikan dan keburukan adalah jalan, tapi manusia yang menentukan langkahnya. Setelah mendengar semua jawaban itu, para pemikir itu terdiam. Salah seorang dari mereka menunduk dan berkata, sungguh, ini bukan hanya ilmu logika, tapi cahaya hikmah. Jika begini kedalaman Islam, maka ia adalah agama yang layak direnungkan dengan hati dan akal. Maka sebagian dari mereka masuk Islam hari itu juga, dan yang lain pulang dengan hati yang bundar, bukan karena kalah dalam debat, tapi karena disadarkan oleh kebenaran yang tak terbantah. Sebagai penutup, kisah ini mengajarkan kita bahwa iman bukan penghapus akal, tapi penuntun akal agar tidak sesat dalam kesombongan logika. Sayyidina Ali bukan hanya seorang pejuang, tapi juga pemikir, filsuf, dan pecinta kebenaran sejati.